Bentar, bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 7 akan mempresentasikan yaitu Ruli Angga Pranadiska, Dinda Nilma Lestari. Materi pertama akan dibacakan oleh Nata. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang konsep pemarkah kepaduan wacana. Kalau di konsep pemarkah, pertama itu ada konsep pemarkah kohesi. Kompetensi kemampuan penutur menguasai aspek-aspek kohesi dan koherensi membangun wacana yang menjadikan sebuah wacana menjadi padu dan jelas gramatikal. Konsep suatu ikatan dalam kebahasaan merupakan unsur pembangun yang membentuk sebuah wacana, sehingga menjadi kesatuan rangkaian kalimat yang bermakna. Selanjutnya, sebagai proses itu, kohesi merupakan hubungan makna yang bersifat merupakan hubungan makna antara unsur-unsur teks dengan konteks atau situasi ekstralinguistik di luar linguistik yang melatar-belakangi suatu teks. Makna antara unsur-unsur kalimat yang terdapat di dalam mengacu pada unsur-unsur sebelumnya dan pada hubungan katafora jika pada mengacu unsur-unsur berikutnya. Sedangkan pemakna koherensi itu adalah koherensi didefinisikan sebagai sebuah pola keterkaitan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain sehingga kalimat memiliki satuan makna yang utuh. Selanjutnya, saya serahkan ke moderator. Terima kasih kepada Nata yang telah membacakan materi pertama. Selanjutnya, materi kedua akan dilanjutkan oleh Ruli. Pada Ruli, dipersilakan. Yang kedua ada jenis-jenis pemarkah. Yang pertama itu ada piranti kohesi. Kohesi merupakan aspek formal dalam wacana. Kohesi merupakan organisasi sintaksis dan merupakan wadah kalimat-kalimat yang disusun secara padu dan padat untuk menghasilkan tuturan. Kohesi adalah hubungan antar kalimat di dalam sebuah wacana, baik dalam skala gramatikal maupun dalam skala leksikal tertentu. Referensi atau pengacuan merupakan hubungan antara kata dengan acuannya. Kata-kata yang berfungsi sebagai pengacu disebut dengan deiksis. Sedangkan unsur-unsur yang diacunya disebut dengan antesedan. Referensi dapat bersifat eksoforis atau situasional apabila mengacu ke antesedan yang ada di luar wacana dan bersifat endoforis apabila yang diacunya terdapat di dalam wacana. Referensi endoforis yang berposisi sesudah antesedannya disebut sebagai referensi anaforis. Sedangkan yang berposisi sebelum antesedannya disebut referensi kataforis. Substitusi mengacu ke penggantian kata-kata dengan kata lain. Substitusi hampir sama dengan referensi. Perbedaan antara keduanya adalah referensi merupakan hubungan makna, sedangkan substitusi merupakan hubungan leksikal atau gramatikal. Selain itu, substitusi dapat berupa proverban, keadaan, hal, atau isi bagian wacana yang sudah disebutkan. Elipsis adalah sesuatu yang tidak terucapkan dalam wacana, artinya tidak hadir dalam komunikasi, tetapi dapat dipahami. Jadi pengertian teks tekstual. Satu unsur yang secara struktural seharusnya hadir tidak ditampilkan, sehingga terasa ada suatu yang tidak lengkap. Selanjutnya ada konjungsi atau kata sambung, adalah bentuk atau satuan kebahasaan yang berfungsi sebagai penyambung, perangkai atau penghubung antara kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan. Konjungsi mudah dikenali karena keberadaannya terlihat sebagai pemarkah formal. Beberapa jenis konjungsi adalah antara lain konjungsi adservatif, konjungsi kausal, konjungsi korelatif, konjungsi subordinatif, dan terakhir konjungsi temporal. Selanjutnya piranti koherensi. Di 10 macam pertalian makna yang menghubungkan informasi dalam suatu kalimat dengan informasi dalam kalimat yang lain yang menyebabkan terbentuknya kepaduan informasi dalam paragraf. Ke-10 macam pertalian makna tersebut adalah yang pertama, pertalian penambahan, yaitu penulis menambahkan atau menggabungkan pengertian yang dinyatakan dalam suatu kalimat dengan pengertian yang dinyatakan pada kalimat lainnya. Kedua, ada pertalian berturutan, yaitu pertalian yang menyatakan bahwa peristiwa, keadaan, atau perbuatan berturut-turut terjadi atau dilakukan. Yang ketiga, pertalian perlawanan, yaitu pertalian yang mempertentangkan suatu hal, keadaan, atau perbuatan berturut-turut terjadi atau dilakukan.
Yang keempat, ada pertalian lebih, katakan pada suatu kalimat melebihi apa yang dinyatakan pada kalimat-kalimat sebelumnya. Kelima, pertalian sebab akibat, yaitu pertalian yang terbentuk karena adanya kalimat yang memberikan penjelasan tentang sebab atau alasan terjadi sesuatu yang dinyatakan dalam kalimat lainnya. Keenam, ada pertalian waktu, yaitu pertalian terbentuk karena adanya kalimat yang satu menyatakan waktu terjadinya peristiwa atau perbuatan yang dinyatakan pada kalimat lainnya. Yang ketujuh, ada pertalian syarat, yaitu pertalian yang menyatakan bahwa apa yang dinyatakan pada suatu kalimat menjadi syarat terlaksananya suatu perbuatan atau terjadinya peristiwa yang dinyatakan pada kalimat lainnya. Yang kedelapan adalah pertalian cara, yaitu pertalian yang menyatakan bagaimana suatu perbuatan dilaksanakan atau bagaimana suatu peristiwa terjadi. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Ruli yang telah membacakan materi piranti koherensi. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari Ruli, yaitu yang ke-9, pertalian kegunaan, merupakan pertalian yang menyatakan tujuan. Dan yang terakhir, pertalian penjelasan, yaitu pertalian yang menyatakan bahwa informasi pada kalimat yang satu memberikan penjelasan atau keterangan lebih lanjut bagi informasi yang dinyatakan pada kalimat lainnya. Oke, terima kasih kepada Ruli dan Nata yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompok 7. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.